Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Sebelum mengenal lebih jauh, kita tentunya harus mengetahui nih apa yang dimaksud dengan peserta didik dan pendidik tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan agama Islam adalah seorang individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, sosial, spiritual dalam menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, istilah dari peserta didik ini memiliki makna yang sangat luas. Peserta didik tidak hanya mencakup anak-anak, tetapi juga orang dewasa yang membutuhkan bimbingan baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, jadi peserta didik ini tidak dibatasi dengan pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga ada pendidikan non-formal yang dimana ada majelis taklim, kelompok belajar kecil, dan juga ada lembaga pendidikan agama di masyarakat gitu. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa istilah untuk menyebutkan seorang peserta didik. Yang pertama itu ada tilmiz. Tilmiz artinya seorang peserta didik laki-laki, sedangkan tilmizah artinya seorang peserta didik perempuan. Kedua istilah ini sering disebut peserta didik pada tingkat dasar atau taman kanak-kanak. Yang kedua itu ada murid. Murid artinya orang yang menginginkan sesuatu. Dalam dunia tasawuf, murid artinya orang yang sedang mencari kebenaran spiritual melalui bimbingan guru atau mursyid. Sedangkan dalam pendidikan umum, istilah murid digunakan untuk menyebutkan peserta didik pada tingkat dasar sampai hingga menengah gitu. Nah, yang ketiga itu ada thalib. Thalib adalah orang yang mencari sesuatu. Nah, dalam konteks pendidikan, thalib ini disebut sebagai kata lain dari mahasiswa gitu, atau sebutan peserta didik pada tingkat perguruan tinggi. Yang keempat itu ada muta'alim. Muta'alim artinya orang yang sedang belajar menuntut ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Tugas seorang peserta didik yang pertama itu adalah menuntut ilmu dengan ikhlas, yang dimana kita untuk menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan kepentingan dunia lain. Biarlah itu menjadi hadiah kita dari keikhlasan kita gitu. Yang kedua itu menghormati dan memuliakan pendidik. Nah, di dalam menuntut ilmu kita juga kan ingin mendapatkan keberkahan gitu dari guru kita terhadap ilmu yang kita pelajari gitu. Yang ketiga itu ada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita itu harus menggunakan waktu dan tenaga kita dengan serius gitu untuk menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang keempat itu mengamalkan suatu ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan ilmu tersebut kita akan memberikan manfaat gitu, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu. Yang kelima itu menjaga akhlak kita, yang dimana contohnya bersikap jujur, bersikap amanah, baik terhadap sesama maupun terhadap pendidik. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik dalam proses perkembangan jasmani dan rohaninya. Jadi intinya seorang pendidik itu adalah orang yang mengajarkan, yang membimbing peserta didik untuk mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Di sini pendidik juga memiliki beberapa istilah di dalam ajaran Islam. Yang pertama itu ada al-murabi. Al-murabi adalah sebutan seorang pendidik yang dimana dia hanya melakukan transfer ilmu saja, hanya memberikan ilmu yang dia punya kepada orang lain saja. Yang kedua itu ada al-muadib, yang dimana dia seorang pendidik tersebut tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi dia menerapkan suatu ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tugas dari pendidik adalah memberikan manfaat bagi peserta didik, baik dalam hal memberikan ilmu, memberikan bimbingan, menjadi teladan untuk peserta didik, menjadi motivator, dan memberikan fasilitas terbaik untuk peserta didik yang dia ajar. Keutamaan seorang pendidik yang pertama ditinggikan derajatnya oleh Allah sesuai dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana orang yang beriman dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, yang kedua itu ada mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya, yang diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.